Kasih tidak sekedar kata manis. Renungan diinspirasi dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama Dia, Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku." Lalu orang-orang benar itu akan menjawab Dia, "Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar, dan kami memberi Engkau makan? Atau haus, dan kami memberi Engkau minum? Kapan kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan? Atau telanjang, dan kami memberi Engkau pakaian? Kapan kami melihat Engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi Engkau?" Raja itu akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku." Mereka pun akan menjawab, "Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Ia akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Orang-orang ini akan masuk ke dalam hukuman yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaan Injil hari ini menggambarkan penghakiman terakhir, di mana Yesus sebagai hakim akan memisahkan orang-orang seperti gembala yang memisahkan domba dari kambing. Pada ayat-ayat ini, Yesus menjelaskan bahwa orang-orang akan dihakimi berdasarkan perbuatan mereka terhadap sesama, terutama terhadap mereka yang lemah dan membutuhkan.
Mereka yang melakukan perbuatan baik terhadap orang lain dianggap seperti domba dan akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Di sisi lain, mereka yang mengabaikan atau tidak membantu orang-orang yang membutuhkan dianggap seperti kambing dan akan dihukum ke dalam api yang kekal. Yesus menekankan pentingnya kasih, belas kasihan, dan pelayanan kepada sesama sebagai tindakan konkret dan bentuk nyata dari kasih Allah. Ia mengajarkan bahwa memberi makan orang lapar, memberi minum kepada yang haus, menyambut orang asing, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, menjenguk orang sakit, dan mengunjungi orang yang dipenjarakan adalah tindakan konkret yang mencerminkan kasih. Bagi Yesus, percaya kepadanya saja tidak cukup untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus menuntut lebih. Yesus ingin agar kabar sukacita yang kita dengar dan pahami dengan sangat baik kita terapkan dalam hidup sehari-hari. Yesus tidak mau kita hanya pandai berbicara tentang kasih, namun saat ada teman, sahabat, dan keluarga yang mengalami kesulitan meminta bantuan, kita justru mengabaikan mereka, menjauh, atau bahkan mencemooh. Bagi Yesus, kasih tak sekedar kata-kata manis. Kasih harus dibuktikan dalam tindakan nyata sehari-hari. Dengan berbuat baik kepada sesama, sebenarnya kita melayani dan mengasihi Kristus sendiri. Kasih, perhatian, dan bantuan tidak seharusnya ditujukan kepada orang yang dapat membalas kebaikan kita. Orang yang selalu mengikuti keinginan kita dan selalu menyenangkan hati kita. Tapi justru kepada mereka yang paling hina, yang tidak dapat membalas, dan yang paling membutuhkan pertolongan. Perbuatan baik hendaknya dilakukan dengan ketulusan dan kerendahan hati, serta tidak bermotivasikan keuntungan atau kemuliaan diri. Suatu hari, seorang anggota Legiu Maria melihat seorang ibu yang sudah tua kesulitan membawa barang belanjaannya. Tanpa ragu, ia membantunya. Tindakan kecil ini membawa kebahagiaan besar bagi sang ibu. Marilah berdoa. Allah, Bapa Maha Kasih, kuhunjukkan semua doa, pikiran, perkataan, tindakan maupun suka dukaku hari ini dalam kesatuan dengan Putramu Yesus Kristus, yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatanku hari ini, sehingga aku siap sedia menjadi saksi kasih-Mu. Amin.